Bayangkan kita sudah bekerja bertahun-tahun menyisihkan setiap rupiah, tapi memiliki rumah di zaman sekarang terasa setipis harapan. Hari demi hari, harga rumah naik lebih cepat daripada doa. Di beberapa wilayah di Indonesia atau bahkan kota kecil sekalipun, tanah itu menjadi rebutan. Rumah menjadi barang mewah. Di Bali, bangunan dan tanah di bawah 1 are di daerah Denpasar, harganya bisa menyentuh 700 juta hingga 1,5 miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan UMR Denpasar sekitar 3.200.000-an di tahun 2025 ini. Jika seseorang dengan penghasilan UMR menabung seluruh penghasilannya tanpa membelanjakan sepeser pun, maka ia butuh lebih dari 39 tahun untuk bisa membeli rumah senilai 1,5 M itu. Namun untungnya, jauh di bawah UMR ini kita masih bisa berusaha untuk setidaknya memperbaiki penampilan kita. Seperti cukuran rambut saya yang merupakan hasil jeli dari capster berpengalaman di Calixto Barber. Bagi yang ingin tampil handsome, langsung saja cek Calixto Barber di kolom deskripsi ya. Nah, kalau sudah merasa lebih baik dalam penampilan, mari kita lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan mendasar terkait kesulitan kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal. Padahal memiliki tempat tinggal merupakan hal dasar yang menjadi hak warga negara kan? Sandang, pangan, dan papan. Tapi sekarang, papan alias tempat tinggal itu berubah menjadi komoditas yang sulit dijangkau. Salah siapa ini? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya sedang terjadi di negara ini? Jadi, kenapa ya harga rumah dan tanah di Bali dan banyak kota lain di Indonesia bisa mahal-mahal seperti ini? Pertama, karena tanah sudah tidak dianggap sebagai ruang hidup, tapi jadi komoditas, barang investasi, tempat menanam uang, dan bukan tempat membangun keluarga. Investor datang, baik dari kota lain dan dari luar negeri, bahkan dari akun-akun gelap di luar radar pajak Indonesia. Mereka beli tanah, bangun villa, sewa bulanan ke ekspat lewat aplikasi. Harga sewa naik, harga jual tanah juga melonjak. Pemilik lama tergoda menjual, pemilik baru pasang harga 2 kali lipat. Begitu terus. Seperti satu siklus spekulatif yang sepertinya nggak ada remnya. Logika pasar itu sudah masuk ke ruang privat kita. Coba bayangkan, di Canggu sekarang harga tanah bisa tembus 25 juta per meter persegi. Artinya 3 are ukuran kecil untuk standar rumah Bali itu sudah 750 juta. Harga tanahnya saja, belum bangunannya, belum izin dan lain-lainnya. Dan ironisnya, villa yang dibangun di atas tanah itu bisa disewakan 60-400 juta per bulan ke pihak yang mampu. Ya mungkin bule-bule yang bisnis Bitcoin. Nah pertanyaannya, gimana sekarang warga lokalnya mau bersaing? Tanah dan bangunan hari ini dihitung itu bukan memakai kebutuhan, tapi pakai forecast return 15 tahun ke depan. Bukan tanya berapa kakak bisa tinggal di sini, tapi berapa ROI per bulannya. Nah, yang kedua, di mana peran pemerintah? Karena apa yang kita alami hari ini adalah akibat dari kebijakan tata ruang yang permisif, regulasi yang longgar, pengawasan juga yang lemah. Negara dalam hal ini bukan cuma pemerintah pusat, tapi juga daerah. Sudah terlalu lama bersikap seperti penonton dalam pertandingan pasar bebas di ruang privat kita. Aturan zonasi, banyak yang fleksibel, kadang bisa dinegosiasi. Lahan pertanian dialihfungsikan, area konservasi bisa disesuaikan. Yang penting, uang masuk, pajak mengalir, investor senang. Skema perumahan rakyat, terlalu minim, terlalu jauh dari pusat kota, banyak dibangun di lokasi yang jauh dari fasilitas publik, tempat kerja, ataupun transportasi umum. Seolah masyarakat kelas bawah hanya boleh tinggal di pinggiran aja, diusir secara halus dari pusat kota. Dan ironisnya, developer besar justru juga disupport. Mereka diberikan insentif, kadang dibebaskan dari kewajiban membangun rumah murah. Kadang malah diberi karpet merah untuk masuk kawasan strategis. Kita bisa lihat sendiri ya, yang tumbuh subur itu bukan perumahan rakyat, tapi klaster eksklusif. Yang menjulang itu bukan rusun, tapi apartemen high-rise buat ekspat. Dan tidak hanya untuk tempat tinggal saja. Ada juga yang berakhir sebagai lokasi klub dan segala macamnya, hingga ada nama-nama desa luar negeri yang ada di Bali loh. Pertanyaan yang paling mendasar lagi, kenapa negara kita membiarkan ini terjadi? Padahal, konstitusi kita jelas, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 menyebutkan, setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Tapi dalam praktiknya, hak bertempat tinggal ini dikalahkan oleh logika investasi. Dan Bali serta beberapa daerah di Indonesia hari ini adalah cermin dari
kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya dari ekspansi kapitalisme ruang. Dan kalau pemerintah tidak segera membenahi ini dengan regulasi yang ketat ya, dengan perlindungan terhadap warga lokal, maka jangan heran kalau masyarakat asli harus tersingkir karena kalah oleh harga rumah yang sudah terlampau tinggi. Jika Anda yang merupakan pejabat daerah kebetulan yang melihat video ini, tahu yang harusnya Anda lakukan dong. Jika sudah bekerja sesuai tupoksinya, selanjutnya silakan isi konten sosial media Anda dengan hasil kinerja tersebut, supaya Anda benar-benar bisa mengaplikasikan isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, utamanya Pasal 3, yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik itu. Nah, itu kan lebih bermanfaat dibanding memperlihatkan video mancing di kapal, feri misalkan, atau video kunjungan ke masyarakat yang bersifat non-formalitas atau kegiatan yang justru tidak ada kaitannya dengan bahan tugas yang Anda emban. Ya, supaya masyarakat tahulah apa yang sudah Anda jalankan dan bisa kita awasi bersama dong. Sekarang mari kita lihat fakta-fakta ini. Pertama, UMR Bali sekitar 2,9 juta rupiah. Kedua, rumah minimalis di Denpasar harganya 800 juta ke atas. Artinya, butuh lebih dari 20 tahun menabung full tanpa makan untuk beli rumah seharga itu. Apakah hal ini realistis? Ya, enggak dong. Kita selama ini dibuat yakin bahwa sistem yang mendorong orang untuk percaya itu mereka miskin karena kurang kerja keras. Padahal, kenyataannya, struktur ekonominya saja sudah nggak adil dari awal, kan? Gimana dengan nilai segitu bisa mendapatkan harga barang yang segini? Survei sebesar 49% mengatakan Gen Z tidak mau beli rumah. Sekitar 36% responden Gen Z menyatakan lebih memilih tinggal atau menyewa atau mengontrak rumah karena merasa skema KPR pun itu sudah tidak rasional. Kenapa? Karena harga rumah naik terus setiap tahun, lebih cepat dari pertumbuhan upah itu sendiri. Upah naiknya 5-7% per tahun, harga tanahnya bisa 20-30% per tahun. Apalagi di kawasan yang diserbu investasi seperti Bali, Yogyakarta, atau Jakarta. Dan sementara itu nilai uang kita menyusut. Inflasi berjalan diam-diam. Uang 10.000 dulu bisa beli nasi bungkus. Sekarang hanya dapat mungkin sebotol air mineral kecil ya di Canggu. Daerah seperti Bali berada di ambang krisis ekologi karena dampak pembangunan komersial dan infrastruktur ini. Penurunan sawah dan daerah bakau serta degradasi pesisir tentu akan membuat Bali juga lebih rentan terhadap bencana. Apa artinya? Artinya ruang hidup orang Bali hari ini perlahan digantikan oleh arsitektur eksklusif untuk orang luar. Tanah itu tidak lagi diwariskan, tapi dipasarkan. Rumah tidak untuk dihuni, tapi disewakan. Dan masyarakat lokal yang hidupnya membentuk lanskap budaya, sosial, dan spiritual daerahnya hanya bisa menjadi penonton di panggung mereka sendiri. Kadang saya berpikir, ini bukan soal siapa yang punya uang lebih banyak, tapi soal siapa yang dilindungi oleh sistem yang dibuat. Karena kalau dominan, properti yang dibangun adalah villa dan sekutunya, itu berarti kan pemerintah tidak melakukan pembatasan yang adil dong. Tidak ada kebijakan yang mendorong proporsi pembangunan untuk kebutuhan masyarakat lokal. Tidak ada kuota, tidak ada intervensi lain-lainnya. Kita ibaratnya sedang bermain catur, tapi pionnya satu, lawannya raja, ratu, benteng, dan seluruh pasar bebas yang di depan kita. Jadi ini bukan salah individu. Ini bukan salah Anda saja, karena mungkin Anda tidak terlalu kerja keras katanya. Bukan salah Anda karena nggak cukup pintar mengatur uang. Tapi ini memang kesalahan yang dibuat secara sistemik. Sesuatu hal yang salah ketika negara melepaskan tanggung jawabnya dalam mengatur ruang. Salah ketika rumah yang mestinya hak dasar dari manusia, itu justru dilepas di arena pasar global. Salah ketika tanah leluhur dihargai dengan dolar, tapi anak cucu yang tinggal di atasnya hidup dengan beban. Saya sempat ngobrol dengan seorang kawan, warga asli Denpasar ya. Dia juga mengatakan seperti ini. Dulu bapak saya itu bisa bangun rumah dengan kerja jadi driver pariwisata. Sekarang saya kerja jadi pegawai hotel, tetap nggak cukup buat beli tanahnya saja loh. Wah, cerita lain juga datang dari seorang ibu di Jimbaran yang kehilangan tanah warisan karena ditekan untuk menjual.
Mereka bilang ini peluang, tapi sekarang anak saya bahkan nggak punya tanah lagi. Tanah yang harusnya milik kami itu sekarang sudah jadi villa. Bali yang katanya tanah surga berubah jadi tanah yang bahkan menjauh dari warganya sendiri. Menjadi tanah yang asing untuk warganya. Kita semua, masyarakat, itu tidak anti investasi. Tapi investasi harus diatur dong. Harus ada batasan, harus adil. Jangan sampai tanah itu hanya milik segelintir orang dan mayoritas rakyat yang harusnya tinggal di sana itu cuma numpang hidup. Nah, bagaimana seharusnya negara bertindak? Nah, sebenarnya ada dua konsep yang bisa bantu banget kalau negara mau serius menangani krisis harga rumah ini. Ada namanya land banking dan juga land value capture. Land banking itu simple kok. Pemerintah itu membeli atau menyimpan lahan yang sekarang, lalu digunakan nanti untuk membangun rumah yang harganya masih masuk akal. Jadi bukan nunggu harga tanah makin mahal, baru bingung cari lahan. Nggak seperti itu. Lalu ada land value capture. Ini semacam cara supaya kalau nilai tanah naik, karena misalnya ada jalan tol baru, bandara, atau kawasan pariwisata, tapi kenaikan nilainya itu nggak cuma dinikmati dari segelintir pemilik tanah itu. Negara bisa ambil sebagian dari keuntungan itu, lalu dipakai buat bangun rumah rakyat atau infrastruktur sosial lainnya. Terkait tentang land banking maupun land value capture, itu sudah banyak diaplikasikan di berbagai negara, seperti Singapura melalui Housing and Development Board yang memiliki kontrol besar atas lahan dan pembangunan perumahan. Mayoritas warga Singapura itu tinggal di perumahan yang dibangun dan diatur oleh pemerintah, yang memastikan ketersediaan dan keterjangkauan dari pemerintah itu bisa sampai ke warganya, alias bisa tinggal di sana. Sedangkan Belanda juga punya lembaga penyedia perumahan bernama Woning Corporatis, yang menyediakan sekitar 30% dari total perumahan di negara itu. Pemerintah mengatur harga sewa dan mendorong keberagaman penduduk, jadi nggak cuma kelompok miskin yang tinggal di sana, tapi juga kelompok kelas menengah, dan juga ada kelompok kaya. Mereka tuh mix di sana tinggalnya. Ada juga kota Wina, dikenal sebagai salah satu kota dengan sistem perumahan sosial terbaik di dunia. Sekitar 60% penduduknya tinggal di perumahan yang disubsidi pemerintah atau dikendalikan oleh lembaga nirlaba. Bahkan apartemen sosialnya punya kualitas tinggi dan desainnya bagus loh. Alias nggak kalah sama apartemen-apartemen privat milik para expat itu. Kalau negara merasa itu berat, negara kita maksudnya, ada cara lain nggak? Oh ada. Karena negara kita tuh hobi menarik pajak, pemerintah itu bisa menerapkan kebijakan pajak yang adil untuk mencegah yang namanya spekulasi. Artinya negara tidak sekedar menarik pajak membabi buta dari masyarakatnya hanya untuk mengejar surplus pendapatan negara. Tujuan penetapan pajak ini untuk mengurangi orang yang cuma beli properti untuk investasi atau spekulasi, dan lebih mendorong warga lokal untuk bisa punya rumahnya sendiri, tentunya dengan harga yang bagus. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini. Ada pajak tambahan untuk pembeli asing. Nah, pembeli dari luar negeri itu dikenakan pajak lebih tinggi saat membeli properti. Ini bisa membantu menstabilkan harga dan memberikan kesempatan lebih bagi warga lokal untuk bisa tinggal di tanah tersebut. Selain itu, penerimaan pajak properti progresif juga bisa jadi seperti kayak pajak kendaraan itu ya. Jadi pajak makin tinggi kalau seseorang punya banyak properti atau propertinya bernilai sangat mahal. Nah, ini bisa mengurangi indikasi penimbunan properti. Nah, pada dasarnya pajak yang dirancang dengan baik bisa membantu memperbaiki masalah pastinya. Masalah pasar yang muncul karena banyak orang cuma berspekulasi dengan properti-properti ini kan. Contoh penerapan kebijakan ini ada di negara-negara lainnya, seperti ada di Kanada, ada di Selandia Baru. Kedua negara ini sudah menerapkan pajak untuk pembeli asing. Kebijakan ini terbukti membantu mendinginkan pasar properti yang terlalu panas dan memberi kesempatan yang lebih besar bagi warga lokal untuk bisa membeli rumah. Tentunya dengan harga yang bagus lagi. Di Jerman, negara ini punya tingkat kepemilikan rumah yang tidak terlalu tinggi, tapi sistem sewanya stabil. Ini sebagian karena mereka punya aturan sewa yang kuat yang melindungi penyewa. Selain itu, sistem pajak mereka tidak terlalu mendorong investasi properti yang berakhir untuk spekulasi saja. Hal-hal ini bahkan sudah dibahas dalam berbagai jurnal yang bisa ditemukan bebas di internet. Jadi sudah ada kajian ilmiahnya nih. Jadi negara harusnya bisa terbantu secara akademis yang valid dong. Setidaknya membuat sesuatu itu tidak hanya berdasarkan insting semata. Apalagi jika berkaitan dengan
hak dari masyarakat luas. Rumah itu bukan sekedar bangunan, tapi tempat pulang, tempat kita merasa aman, tumbuh dan bermimpi. Kalau mimpi punya rumah jadi sesuatu yang mustahil, maka yang hilang bukan cuma tempat tinggal, tapi rasa percaya kita pada masa depan. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan kalau kita kehilangan rasa percaya, kan? Mungkin banyak dari kita yang sudah merasa resah terhadap kejadian masal ini. Kebanyakan dari kita diam, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan mulai dari sekarang hingga nanti, anak-anak kita akan bertanya, kenapa kita tidak bisa tinggal di tanah kita sendiri? Jadi, hari ini mari kita mulai bersuara. Bukan karena kita iri pada yang kaya dan punya rumah yang bagus dan banyak, tapi karena kita percaya rumah itu hak, bukan privilege dari sebagian orang saja. Semoga ini berhasil. Nama saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.